Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu Peterongan Semarang. Sesaat lagi kita akan bersama-sama memulai kebaktian Minggu kita, tapi mari kita simak terlebih dahulu tayangan Warta Jemaat minggu ini. Bulan Keluarga 2020, GKI Peterongan Semarang mengangkat tema Faith Over Fear, Iman Mengatasi Ketakutan. Kita akan bersama merenungkan tema besar ini dalam kebaktian-kebaktian minggu intergenerasi dan berbagai acara menarik. Masih di rumah aja bersama keluarga, mari berkreativitas dalam kegiatan-kegiatan yang seru, seperti menanam bibit bersama, bincang keluarga, dan lomba video singkat My Family in Action. Temukan info lebih lanjut dalam Warta Jemaat dan publikasi yang disebarluaskan. Dalam rangka memeriahkan Bulan Keluarga, Komisi Literatur bekerjasama dengan komisi-komisi kategorial usia akan mengadakan berbagai lomba menarik sebagai berikut. Lomba cerita untuk anak-anak, lomba quote untuk remaja dan kaum muda, dan lomba menulis untuk dewasa dan usia lanjut. Disediakan hadiah berupa uang tunai untuk para pemenang. Berikut informasinya. Pengumuman para pemenang akan disampaikan dalam tayangan ibadah khusus peringatan HUT ke-54 GKI Peterongan pada tanggal 31 Oktober 2020. Mari segera persiapkan diri untuk mengikuti lomba-lomba tersebut. Jangan sampai ketinggalan ya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara, sebentar lagi kita memasuki bulan Oktober 2020, di mana seperti tahun-tahun sebelumnya, kita merayakan bulan keluarga di sepanjang bulan Oktober. Tahun ini pun kita akan merayakannya, tetapi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini kita masih belum bisa mengadakan kegiatan-kegiatan di gereja. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengadakan kegiatan kebersamaan dengan seluruh warga jemaat pada masa ini. Panitia Bulan Keluarga 2020 mengundang saudara sekalian untuk ikut terlibat di dalam kegiatan bersama-sama dengan seluruh warga jemaat setiap hari dari rumah kita masing-masing, yaitu berupa kegiatan menanam sayuran bersama. Panitia akan menyediakan bibit tanaman di mana saudara bisa bersama-sama merawatnya dengan keluarga kita. Setiap hari kita bisa menyiraminya, kita bisa merawatnya, dan bonusnya saudara, pada akhir bulan Oktober nanti kita akan lihat apa yang kita panen. Saudara, kegiatan menanam bersama mengingatkan kita akan bagian kita dalam pertumbuhan iman. Memang Tuhan yang memberikan pertumbuhan, tetapi ada peran kita di sana, yaitu untuk terus merawat, terus menjaga dan menumbuhkannya. Biarlah segala hal yang baik terus bertumbuh di dalam keluarga kita. Tema bulan keluarga kita pada tahun ini adalah Faith Over Fear, atau iman mengalahkan ketakutan. Di masa sekarang, di mana ada begitu banyak hal yang bisa menjadi ketakutan tersendiri bagi keluarga kita, biarlah kegiatan menanam ini pun semakin mengingatkan kita untuk kita bisa bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga kita untuk melakukan yang terbaik, menghadapi dan mengatasi setiap ketakutan yang ada bersama dengan Tuhan yang memimpin keluarga kita. Selamat mempersiapkan diri untuk menyambut bulan keluarga 2020. Informasi lebih lanjut tentang penyediaan bibit tanaman oleh panitia, saudara bisa dapatkan dari Warta Jemaat. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga kita.
Demikian warta jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai akan ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, pada saat ini kita kembali beribadah dan sungguh bersyukur. Dan untuk minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Gereja Membangun Generasi Masa Depan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Sandi dari GKI Pregolan Bunder Surabaya. Nah, saudara, mari kita akan memuji Tuhan, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Seluruh Umat Tuhan Olehnya Dikenal. Mari kita akan menundukkan kepala, kita akan berdoa mohon pengakuan dosa. Bapa di dalam surga, kami kembali datang kepada Engkau. Kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami sebagai anak-anak-Mu boleh senantiasa tetap dapat membangun persekutuan, membangun ibadah di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan, bahkan gereja-Mu boleh tetap terus hadir, menyapa dan melayani akan jemaat-jemaat-Mu. Kami bersyukur Bapa di surga. Namun di tengah-tengah rasa syukur, kami pun juga menyadari bahwa kehidupan kami masih jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Kehidupan kami adalah kehidupan yang masih belum dapat menunjukkan kesetiaan dengan sungguh-sungguh. Iman kami masih seringkali goyah, sehingga disinilah kami seringkali mengeluh. Tutur kata kami seringkali tidak dapat mencerminkan sebagai orang-orang yang mengalami akan kasih Tuhan. Sehingga melalui tutur kata kami banyak hati yang terluka. Dan melalui sikap hidup kami masih banyak orang-orang yang merasakan akan ketidaksukaan atau tidak dapat merasa diterima di dalam kehidupannya.
Tuhan ampunilah. Kami mohon ampun dan kami percaya anugerah kasih-Mu akan memulihkan kami, supaya kami sebagai umat Tuhan, supaya kami sebagai gereja Tuhan boleh tetap terus memancarkan kasih-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan pengakuan dosa ini hanya kepada Engkau, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Bagi setiap kita yang mengaku dosa dan dengan kesungguhan hati di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Syukur pada Allah bahwa di dalam Kristus kita semua telah diampuni. Tiba saatnya kita untuk belajar dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mohon Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang menundukkan hati kami, supaya firman Tuhan mengalir dan memenuhi jiwa kami. Dan dengan demikian kami boleh diperbaharui, kami boleh mendapatkan anugerah berkat-Mu dari firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan diambil dari 1 Samuel pasal 2 ayat 22 sampai 25 dan akan kita lanjutkan 1 Samuel pasal 3 ayat 10 sampai 14. 1 Samuel pasal 2 ayat 22 sampai 25, firman Tuhan berbunyi demikian. Eli telah sangat tua. Apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan, berkatalah ia kepada mereka, "Mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu? Sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. Janganlah begitu, anak-anakku. Bukan kabar baik yang kudengar itu
bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan telah melakukan pelanggaran. Jika seorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah yang akan mengadili. Tetapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantara baginya? Tetapi tidaklah didengar perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu, aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Demikianlah firman Tuhan. Teman-teman yang didatangkan untuknya, dengan bersukacita mereka dibawa, mereka masuk istana raja. Aku mau memasyurkan nama-Mu, turun
Salam sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagi jemaat GKI Peterongan secara khusus saya sampaikan salam sehat bagi semua. Salam dari jemaat GKI Pregolan Bundar Surabaya. Mari kita tetap menjaga kehidupan, agar kehidupan yang kita jaga dan Tuhan percayakan kepada kita berbuah kehidupan, memberkati banyak orang, dan memuliakan nama Tuhan. Kesempatan pada minggu ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan di bawah tema Gereja Membangun Generasi Masa Depan. Saya rasa ini tema yang sangat relevan, tapi juga tema klasik. Bahkan beberapa orang menganggap ini klise. Karena apa? Setahun yang lalu kita pasti membahas ini. 2 tahun yang lalu pasti kita menggumulkan ini. 5 tahun yang lalu pasti ada orang juga yang sedang membicarakan ini. 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, ini jadi tema yang terus-menerus hadir di tengah-tengah pergumulan kita sebagai gereja. Saudara-saudara sekalian, saya harap kita tidak bosan-bosannya membahas tema ini. Kali ini kita akan membahas tema ini dari kacamata satu sudut pandang atau satu perspektif, terutama dari kisah yang kita baca tadi, yaitu dari 1 Samuel. Menarik sekali apa yang kita baca tadi, itu membawa kita kepada semacam kesadaran yang mendalam berkaitan dengan fungsi atau peran gereja di dalam membangun generasi masa depannya. Saudara-saudara, saya percaya beberapa waktu yang lalu ini sempat jadi trending ya, isu tentang teori generasi. Apa itu teori generasi? Teori generasi adalah pembagian generasi berdasarkan tahun kelahiran. Ada istilah ya, generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z. Sekarang balik lagi, generasi Alpha, nanti berikutnya generasi Beta. Nah, setiap generasi ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda berdasarkan tentang konteks, kondisi di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Memang teori generasi ini tentunya banyak respon, baik yang positif maupun yang negatif. Ada banyak orang yang menerima, tapi banyak orang juga yang menyanggah atau memberikan argumennya untuk melawan teori ini. Tapi saudara-saudara, lepas dari kontroversi atau menerima atau menolak, ada catatan yang penting dari teori generasi ini. Catatannya ini mungkin patut menjadi inputan kita, terutama bagi gereja. Apa itu? Bahwa teori generasi ini itu ingin mengingatkan bahwa generasi yang sekarang ini ada, itu tidak lepas dari apa yang dilakukan dan dikerjakan oleh generasi sebelumnya. Jadi, apa yang kita kerjakan sekarang saudara-saudara, itu akan berdampak bagi generasi selanjutnya. Catatan teori generasi ini mungkin kita perlu garis bawahi bahwa ada dampak kemudian apa yang kita lakukan sekarang untuk generasi berikutnya. Catatan yang lain yang menarik adalah walaupun masing-masing generasi ini dibedakan berdasarkan konteks iklim yang ada di generasi itu, ada satu hal yang menjadi huruf tebal atau ditekankan. Apa itu? Bahwa keberhasilan sebuah generasi untuk membangun kehidupannya, ya, itu mutlak membutuhkan disiplin. Memang disiplin tidak menjamin masa depan, tetapi untuk membangun masa depan memerlukan disiplin. Disiplin ini menjadi penting, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Karena apa? Karena disiplin adalah sebuah kepatuhan pada nilai-nilai yang diyakini dengan rela, dengan bertanggung jawab.
ketika satu generasi itu disiplin bekerja, disiplin belajar, disiplin mengembangkan diri, disiplin mengembangkan nilai-nilai yang ada, disiplin untuk taat kepada satu regulasi, disiplin untuk tetap fokus kepada kehidupan, kepada potensi, kepada talenta. Generasi inilah kemudian berhasil. Maka di dalam satu generasi itu berbeda-beda hasilnya. Itu juga ditentukan dari bagaimana orang di dalam generasi itu menunjukkan kedisiplinan. Artinya begini, disiplin ini dibutuhkan untuk seseorang bisa mengalami keberhasilan. Apapun generasinya, baik baby boomers, X, Y, Z, Alpha, Beta maupun selanjutnya. Di dalam satu generasi ada orang yang berhasil dan ada orang yang tidak berhasil. Itu ditentukan dari bagaimana dia disiplin di dalam membangun kehidupannya. Saudara-saudara sekalian, kalau kita belajar dari apa yang kita baca tadi, dari 1 Samuel, maka kita melihat kontras kehidupan dari seorang imam bernama Eli. Saya menduga, saya berpikir bahwa Imam Eli itu adalah imam yang baik. Seorang imam yang baik. Tapi sepertinya dia bukan ayah yang baik. Dia imam yang baik, tapi sepertinya yang dinyatakan oleh firman Tuhan, dia bukan ayah yang baik. Mengapa demikian saudara-saudara? Karena catatan firman Tuhan, dia itu memerintah sebagai hakim itu 40 tahun loh. 40 tahun itu waktu yang cukup lama. Seorang hakim memerintah bangsa Israel. Saya percaya 40 tahun itu bukan hanya sekedar dia pengen memerintah 40 tahun. Tapi orang mempercayakan dia untuk dia memerintah menjadi hakim selama 40 tahun. Itu berarti saya menduga dia adalah orang yang juga melakukan tugasnya dengan baik. Dia melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Dia disiplin sebagai imam. Dia juga kalau lihat ya kasusnya Hana, bagaimana dia mendengar keluhan jemaat dan juga memberikan kekuatan kepada Hana pada saat itu yang ada di dalam pergumulan. Saya lihat perannya Imam Eli sangat baik. Bagaimana dia mendampingi Samuel. Menurut saya ini luar biasa peran dari Imam Eli. Saya menyimpulkan bahwa berdasarkan catatan itu, Eli adalah seorang imam yang baik. Tetapi rupanya apa yang kita baca itu menunjukkan kepada kita bahwa dia ayah yang buruk atau ayah yang tidak baik. Mengapa demikian? Kita melihat kelakuan dari anak-anaknya. Anak-anaknya ini juga adalah seorang imam. Tapi apa yang dilakukan anak-anaknya adalah anak-anaknya ini melakukan pencemaran dan pelecehan kekudusan Allah di bait Allah. Waduh. Saya percaya seseorang melakukan itu bukan hanya karena kurang ajar ya. Mungkin dia bukan hanya kurang ajar, mungkin dia merasa keyakinan atau apa yang dilakukan ini tidak ada artinya mungkin. Ya, kekudusan apa, peraturan ini itu dan semua yang dilakukan di bait Allah nggak ada artinya. Itu pelecehan bukan hanya karena kurang ajar, tapi mungkin semua itu hanya formalitas dan tidak ada gunanya. Saudara-saudara, yang menarik di sana bahwa Eli ini hanya menegur, hanya menunjukkan perasaannya kepada anak-anaknya. Tapi Eli tidak melakukan satu action yang pantas, cukup untuk bisa memperbaiki keadaan pada saat itu. Kalau kita menarik kepada konteks yang lebih luas, ketiadaan disiplin seorang pemimpin, khususnya untuk keluarganya, itu merupakan ancaman terbesar
bagi kelangsungan hidup bangsa Israel di tanah perjanjian. Dan kita melihat pentingnya Eli menegaskan disiplin itu dengan memperbaiki keadaan, terutama berkaitan dengan anak-anaknya. Karena apa? Itu mempengaruhi bangsa Israel secara keseluruhan. Bagaimana seorang pemimpin menjadi teladan bagi umat saat itu. Nah saudara-saudara, ketidakdisiplinan Eli dalam menggerakkan dan mendidik anak-anaknya itu menjadi ancaman besar bagi kelangsungan kehidupan bangsa Israel di tanah perjanjian. Saudara-saudara, oleh karena itu belajar dari kisah ini ada dua catatan penting berkaitan dengan disiplin. Kita belajar tentang disiplin dari ketidakdisiplinan Eli dalam mendidik anak-anaknya. Ada dua catatan penting. Yang pertama, di dalam kisah ini saya menangkap perlunya ketetapan hati yang kuat. Apa maksudnya? Untuk membangun disiplin, generasi yang punya disiplin perlu ada ketetapan hati yang kuat. Apa maksudnya? Ketetapan hati yang kuat ini berkaitan dengan keyakinan bahwa yang disiplin yang ditegakkan itu sesuatu yang penting bagi kehidupan iman. Bagi kelangsungan hidup di tanah perjanjian. Disiplin itu merupakan sebuah ketaatan kepada Tuhan. Sebuah pengabdian kepada Tuhan, Allah yang hidup. Itu perlu ada ketetapan hati yang kuat. Tidak goyah, tidak terombang-ambing dan tidak bercampur-campur. Saudara-saudara, kalau nggak ada ketetapan hati, goyang. Dan juga nggak jelas begitu. Ini yang namanya disiplin apapun, hukum, perintah tidak akan mungkin dilakukan. Perlu ada ketetapan hati bersama. Pemimpin dan para pemimpin untuk apa? Untuk menegaskan dan meyakini. Ini disiplin yang penting untuk membangun keimanan. Dan saya melihat di dalam teks ini tidak ada ketetapan hati. Sepertinya semua ditoleransi begitu loh. Nah, saya tidak tahu saudara-saudara ya kondisi sekarang ini. Tapi dengan banyaknya toleransi dari kehidupan, ketidakbenaran itu ditoleransi, dibiarkan. Itu membuat akhirnya orang-orang termasuk kita menjadi apa? Menjadi lunak dan tercemar, menjadi tidak yakin lagi bahwa kebenaran itu perlu ditegakkan. Maka pelajaran pertama yang penting di sini, catatan yang penting di sini adalah apa? Ketetapan hati yang kuat. Hal yang kedua, dari kisah ini, maka dalam konteks kedisiplinan, kita membutuhkan tindakan perbaikan yang tegas. Memang manusia tidak sempurna. Saya dan saudara tidak sempurna. Tetapi respon kita terhadap ketidaksempurnaan, terhadap kesalahan, terhadap kelemahan, terhadap dosa itu perlu tegas. Kalau kita tidak tegas berkaitan dengan perbaikan diri kita, maka yang namanya dosa, kesalahan, kelemahan, apapun itu akan malah menular. Akan malah malah menjadi kebenaran. Kita toleransi, malah itu bisa menguasai. Akhirnya apa? Akhirnya kita menurunkan standar. Kalau kita menurunkan standar, semuanya jadi kacau. Nah, saya lihat di dalam teks itu, akhirnya standar kekudusan itu dipermainkan. Orang tidak menghargai lagi kekudusan. Efeknya cukup besar, saudara-saudara. Jadi, tindakan perbaikan perlu tegas. Ada dua catatan ya tentang disiplin berdasarkan kisah tadi. Yang satu, ketetapan hati yang kuat. Dan yang kedua, tindakan perbaikan yang tegas. Saudara-saudara, saya mengingat Amsal 13 ayat 24. Firman Tuhan berkata demikian. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya.
Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Kata menghajar di dalam terjemahan yang lain, itu mendisiplin dia pada waktunya. Artinya begini, untuk membentuk satu generasi masa depan yang kemudian takut akan Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, meneruskan nilai-nilai kerajaan Allah dan melayani Tuhan dengan rela dan kesungguhan hati. Perlu ada disiplin, perlu mendisiplin. Dan saudara-saudara sekalian, disiplin ini di dalam catatan Amsal itu adalah tanda dari kasih kita. Nah, ini menarik sekali ya. Mungkin banyak orang berkata begini, saking sayangnya saya sama anak, kalau anak itu salah saya diam aja. Menurut Bapak Ibu, kalau anak itu salah, atau suami salah, atau istri salah, atau ada anggota keluarga salah, terus kita begini, ya sudah diam aja. Saya toleransi, diam aja, gak ada teguran, gak ada nasihat, gak ada yang mengingatkan. Apakah Bapak Ibu bisa menyimpulkan bahwa tindakan itu didasarkan pada kasih? Saya rasa tidak demikian. Kalau kita mengasihi seseorang, maka kita ya pasti dengan rela dan berani untuk menyatakan kesalahan itu. Itu salah satu tanda kita mengasihi orang tersebut, kita berani menyatakan kebenaran. Dengan cara tentunya yang pas. Supaya orang itu bisa kembali teringat pada kebenaran Tuhan. Amsal ini penting bagi kita. Ya. Supaya apa? Ketika kita membangun generasi masa depan kita. Catatan dari teks-teks yang ada pada kesempatan kali ini. Mari kita membangun disiplin. Disiplin pada nilai-nilai kerajaan Allah yang kita yakini, yang GKI yakini. Karena apa? Dengan melakukan itu, kita sedang membangun sebuah generasi yang takut akan Tuhan. Yang mencintai kemanusiaan. Dan apa? Dan sepakat untuk tetap menjadi berkat apapun keadaannya. Saudara-saudara, ada 3 catatan praktis atau tiga catatan konkret yang bisa menjadi masukan bagi kita sekalian bagaimana gereja membangun generasi masa depannya. Yang pertama, tetapkan hati bersama pada 3 V, ya. Apa itu 3 V? Vocation, vision, dan value. Sekali lagi. Langkah pertama adalah tetapkan hati bersama pada vocation, vision, dan value. Apa 3 V ini? Vocation adalah panggilan. Mari kita tetapkan hati pada panggilan gereja. Hakikat gereja. Nah, seringkali Bapak Ibu, maaf ya, kalau kita itu nggak ngomong soal panggilan gereja dan hakikat gereja, generasi kita itu mungkin nggak tahu gitu loh. Ini gereja untuk apa sih? Ini gedung gereja kok bisa begini sih? Ini kenapa sih ada salibnya? Maaf ya, saya ini pernah ngomong sama anak remaja. Tapi ini bukan di gereja saudara-saudara ya, ini di tempat saya melayani. Saya tanya begini, siapa yang tahu ya? Di depan mimbar itu ada simbol. Simbolnya itu X dan tahu ya? Ada X dan nah saya tanya, adakah yang tahu artinya? Langsung ada yang katakan, waduh, saya senang ya. Wah, apa namanya? Berarti saya jadi pendeta itu ya bangga gitu loh. Wah, ini pasti tahu nih. Saya Pak, loh apa artinya? Artinya itu X itu dilarang, ini P Pak dilarang parkir. Wah, langsung drop ya. Drop hati saya. Ya ampun ya. Dilarang parkir saudara-saudara. Nah, saya mau tanya nih. Menurut saudara itu lambangnya apa artinya?
Iya Pak, betul, dia masih ngotot lagi. Itu dilarang parkir, kan di depan mimbar gak boleh parkir. Ya benar juga ya, itu kan lambang itu ditaruh di depan mimbar, memang di depan mimbar gak boleh parkir mobil. Tapi bukan itu artinya. Artinya apa? Ini ki, ini ro. Ki, ro itu artinya adalah Kristus. Kristus. Gereja yang menempatkan lambang itu ki dan ro itu menegaskan bahwa gereja ini dipimpin oleh Kristus. Kristus adalah kepala gereja. Kristus adalah raja dari gerejanya. Itu poinnya. Bukan dilarang parkir saudara-saudara. Tapi ujung-ujungnya saya evaluasi diri. Ya salah-salahnya saya juga gitu loh, gak ngajarin mereka. Salah-salahnya juga kita juga gitu. Gak memberikan satu nilai-nilai yang kita wariskan kepada mereka. Lalu ditanya, kenapa sih ini gedung gereja ada salibnya gede lagi. Ya, saudara-saudara, ini hal-hal kecil loh. Tapi apakah kita sudah menanamkan kepada mereka vocation? Gereja ini sebenarnya panggilannya apa? Ditanya, apa sih pelayanan diakonia? Apa sih pelayanan beasiswa? Untuk apa sih? Maaf ya, kalau ada orang-orang tertentu tidak mengerti tentang panggilan gereja, maka berpikirnya ini semua buang-buang duit. Loh kita kan masih perlu Pak, kita aja butuh. Kenapa kita kasih orang lain? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kenapa kita perlu tetapkan hati bersama untuk vocation kita? Karena kalau orang tidak tahu panggilannya, maka orang tidak tahu mau berjalan kemana dan melakukan apa. Apa itu vision? Vision adalah visi. Sebuah kesepakatan partikular atau khusus. Banyak GKI. GKI Peterongan, GKI Beringin, GKI Karangsaru. Tapi tentunya GKI Peterongan itu punya sesuatu yang khusus yang dikerjakan. Itu visi. Nah kadang-kadang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat, secara khusus generasi masa depan kita nggak ngerti visi gereja apa. Terus waktu ditanya ini programnya untuk apa ya? Kenapa sih nanya-nanya apakah program ini sesuai dengan visi gereja ya? Kenapa sih harus dicocokin? Nanyanya begitu. Berarti ada sesuatu yang miss ini. Bagaimana kita tetapkan hati berkomunikasi tentang visi kita. Dan terakhir adalah value. Value adalah nilai-nilai yang kita pegang untuk kita bekerja bersama, melayani bersama. Nah pada saat kita melakukan pencalonan majelis tata gereja, mencatatkan nilai-nilai di sana. Ada syarat-syarat, ada kriteria, ada hal-hal yang penting untuk dicatat. Itu value. Rela berkorban, kenapa penting? Mau belajar, kenapa penting? Kita harus ajarkan value itu. Nah saudara-saudara, tetapkan hati bersama. Komunikasikan soal vocation, vision, dan value. Karena itu menjadi dasar gereja dalam kita mengerjakan misi Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita ingat kata-kata ini. Generasi yang tidak terlibat pasti tidak terikat. Generasi yang tidak terikat pasti tidak terpikat. Satu buku yang ngetren tahun yang lalu, setahun atau 2 tahun yang lalu, You Lost Me. Itu jeritan hati generasi milenial terhadap gereja dengan melakukan satu seruan, kamu ini kehilangan aku. Aku ini siapa? Generasi milenial. Kamu ini kehilangan kami. Rupanya ada catatan yang penting dari buku ini. Kenapa demikian saudara-saudara? Kenapa mereka tidak terpikat dengan gereja? Karena mereka tidak terikat. Kenapa mereka tidak terikat kepada gereja? Karena mereka tidak terlibat. Mereka tidak terpikat, tidak tertarik, karena mereka tidak terikat. Kenapa mereka tidak terikat? Karena mereka tidak terlibat. Terlibat itu membuat mereka terikat. Terikat itu membuat mereka terpikat. Mari, untuk kita membangun generasi masa depan, libatkan mereka Bapak Ibu. Sehingga hati mereka terikat. Dan apa? Mereka terpikat untuk melayani Tuhan. Dan mempersembahkan diri mereka untuk kemuliaan nama Tuhan.
Saat gereja mendisiplin generasi masa depan tanpa keterlibatan intergenerasinya, maka sebenarnya kita sedang menanamkan kepada jemaat ada pembedaan antar generasi. Generasi pendisiplin atau subjek dan generasi yang didisiplin atau objek. Jadi saudara-saudara, jangan sampai ketika kita tidak melibatkan generasi kita di dalam membangun kedisiplinan ini, akhirnya mereka tuh berpikir gini, ini disiplin, hal-hal yang perlu didisiplin ini dibuat oleh mereka, saya yang jadi korbannya. Jangan sampai ada perasaan begitu, karena mereka tidak terlibat. Disiplin ini penting. Pendidikan ini penting, bukan hanya bagi generasi masa depan, tapi bagi kita sekalian. Kita perlu sama-sama disiplin, baik generasi masa depan atau masa yang sebelumnya. Saudara-saudara, kedisiplinan perlu melibatkan semua generasi. Dimiliki dan dilakukan oleh semua. Ini bukan lagi ngomong begini, ini untuk mereka. Loh bukan, disiplin ini untuk siapa? Untuk kita. Apalagi kita berpikir konsep tubuh Kristus. Generasi masa depan itu bukan bagian luar dari tubuh, tapi terlibat atau bagian dalam dari tubuh kita. Maka libatkan mereka karena mereka adalah bagian dari tubuh kita. Bukan ini untuk mereka, ya untuk kita dong. Untuk kita bersama-sama. Kalau kita bisa menegaskan partisipasi itu, keterlibatan itu, maka saya percaya GKI, terutama GKI Peterongan, akan terus dipakai Tuhan untuk membentuk generasi masa depannya. Ya. Yang kedua, catatan saya. Bertindak nyata dalam memperbaiki diri dan berkarya berdasarkan 3V tadi. Ya. Bertindak nyata dalam memperbaiki diri dan berkarya berdasarkan 3V tadi. Nah, saudara-saudara, ada pertanyaan begini. Kenapa ya kita ini harus mempraktekkan yang kita yakini dan mempraktekkan nilai-nilai yang kita anut? Kan cukup Pak, saya memegang nilai-nilai ini, cukup Pak, saya ngerti nilai-nilai ini. Urusan masalah mempraktekkan nilai-nilai sudahlah, nggak usah dibahas. Masing-masing tahu, apalagi kita ini manusia yang tidak sempurna. Oh saudara-saudara, saya rasa janganlah kita berpikir demikian. Karena apa? Karena ini, minimnya tindakan nyata bisa membangun generasi yang menganggap kekristenan hanya sekedar simbol tradisi dan monumen agamis. Saudara-saudara, sadar nggak? Ada satu artikel mengatakan bahaya terbesar dari gereja adalah kemunafikan. Karena kemunafikan itu menyebabkan dampak luka yang luar biasa. Luka karena kemunafikan itu bisa membuat orang itu menjadi apatis dan membuat orang itu malah meninggalkan Tuhan dan tidak percaya lagi kepada Tuhan. Maka saudara-saudara, kita perlu bersengaja dan merencanakan sebuah tindakan-tindakan nyata. Nah gini, apalagi di tengah-tengah kondisi kita saat ini ya. Generasi kita ini melihat kita sebagai pemimpin mengambil keputusan apa loh? Memang gereja juga terdampak. Tapi ketika gereja melihat keadaan di luar, generasi kita sedang melihat kita, apa yang kita lakukan dan kerjakan secara nyata untuk menolong. Kalau tidak saudara-saudara, apa yang mereka akan simpulkan? Ah ngomong doang nih. Kasih ngomong doang. Kasih itu hanya ada di kelas PA. Kasih, oh itu hanya teori. Akhirnya apa ujung-ujungnya? Ketika mereka nanti mewariskan kepada generasi berikutnya. Kasih tahu ya. Ada program ini semua teori. Akhirnya begitu, dari generasi ke generasi. Pesan yang disampaikan, ini hanya teori. Itu hanya ada di dalam ruang kelas, bukan tindakan nyata. Saudara-saudara sekalian,
Ini isu yang penting untuk kita perhatikan. Ini isu yang penting untuk kita bangun. Maka mari kita bersama-sama mengerjakan dengan terencana tindakan-tindakan nyata. Karena apa? Itu membangun satu spirit yang saya yakini ini benar-benar menjadi berkat. Saudara-saudara, BBC News itu pernah memberikan semacam artikel, ya. Bagaimana nasib agama di masa depan? Wah, ini pertanyaan yang serius ini. Dan di dalam bagian itu, saya mengambil satu pemikiran begini. Salah satu faktor sebuah agama jadi pudar adalah karena tidak terkait dan tidak merespon kehidupan. Rupanya artikel itu mengambil beberapa contoh. Sepanjang sejarah manusia itu ada agama kuno yang dulu sempat merajai dunia. Sempat dianut oleh banyak orang. Tapi kemudian menjadi redup, pengikutnya surut, dan lama-lama bisa hilang. Ada banyak variabel memang faktor. Tapi satu faktor yang saya angkat adalah bahwa salah satu faktor sebuah agama jadi pudar adalah karena tidak terkait dan tidak merespon kehidupan. Ketika ada sesuatu dia diam saja. Malah memikirkan bagaimana agama ini tetap dipertahankan. Simbol-simbol ini tetap dipertahankan. Tapi tidak menjawab kehidupan. Tidak merespon kehidupan. Akhirnya orang-orang yang menganutnya merasa, oh agama ini memang bukan untuk kehidupan. Oh agama ini memang hanya merupakan sebuah keyakinan yang fiktif. Tidak ada hubungannya dengan kehidupan saya. Begitu saudara-saudara. Maka perlunya tindakan nyata, merespon dan menjawab kehidupan. Dan kekristenan, pengikut Kristus, ditantang untuk itu. Mari kita gereja, melibatkan semua generasi. Khususnya generasi masa depan kita. Untuk kita berkarya, bertindak secara nyata. Karena dengan itulah, dan untuk itulah gereja itu hadir di tengah-tengah kehidupan. Yang ketiga saudara-saudara, yang terakhir. Gemakan secara bersengaja. 3V tadi. Melalui keteladanan yang bersengaja. Nah, ini ada kata teladan nih. Tanpa keteladanan, seolah-olah kita membangun kehidupan dengan tangan kanan kita. Dan kita menghancurkan dengan tangan kiri kita. Apa maksudnya? Mungkin kata-kata ini saudara bisa ingat. Ya. Keteladanan itu, tanpa keteladanan, kita ini sedang membangun kehidupan dengan tangan kanan kita, tapi tangan kiri kita menghancurkannya. Kita ngajarin yang benar, ini loh kasih, tapi kehidupan kita tidak menunjukkan itu kasih. Kita tidak meneladankan, bahkan kita melakukan sebaliknya. Maka generasi kita akan melihat apa? Wah bagus ya, tapi kok begitu ya? Akhirnya itu apa? Itu menghancurkan kehidupan. Membangun dengan tangan kanan. Menghancurkan dengan tangan kiri. Maka saudara-saudara, mari kita menjadi teladan bagi generasi masa depan kita. Panggilan kita saat ini adalah kita menjadi teladan. Karena apa? Keteladanan dibutuhkan bukan sekedar untuk inspirasi. Tapi apa? Keteladanan itu adalah sebuah daya untuk impartasi. Apa sih impartasi? Impartasi adalah sebuah upaya untuk memindahkan nilai itu. Bukan hanya transfer, tapi memindahkan secara utuh apa yang saya yakini, apa yang saya anut, apa yang saya imani, apa yang saya kerjakan, secara utuh dipindahkan. Keteladanan adalah daya untuk impartasi. Pasti saudara-saudara generasi masa depan kita mengingat. Luar biasa ya, pemimpin-pemimpin gereja dahulu. Mereka memberikan pengorbanan demi kemuliaan Tuhan. Wah itu bukan hanya menjadi inspirasi, tapi itu menjadi impartasi. Tapi bukan hanya impartasi, kita sedang menduplikasi. Menduplikasi itu apa? Mencetak mereka. Untuk mereka juga menjadi penganut nilai-nilai itu. Pelaku firman Tuhan, menduplikasi. Tapi bukan hanya duplikasi rupanya. Keteladanan itu merupakan daya untuk multiplikasi.
mereka akan tambah banyak nih untuk melakukan kebaikan. Keteladanan itu bukan hanya sekedar inspirasi, tapi daya untuk impartasi, membentuk duplikasi, dan menggerakkan dan memultiplikasi kebaikan. Saudara-saudara, mari kita bersama membangun generasi masa depan kita. Gereja adalah Anda dan saya. Gereja adalah kita semua. Mari kita membangun generasi masa depan kita. Juga membangun generasi-generasi yang lain. Sehingga kita bersama-sama hidup, bertumbuh untuk kemuliaan Tuhan. Banyak orang diberkati dan kita makin serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah dengan hati yang terarah pada Kristus, kita ikrarkan kembali janji baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, mari kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita akan berdoa untuk beberapa program gereja dan juga kita berdoa untuk kondisi bangsa negara kita saat ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami saat ini menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk gereja kami di bulan Oktober nanti akan mengadakan satu program tahunan, yaitu Bulan Keluarga. Tapi biarlah program ini Tuhan pakai dan Tuhan berkati, supaya menjadi sebuah kegiatan yang dapat membangun kehidupan keluarga dari jemaat-Mu di tempat ini. Membangun kehidupan keluarga dari anak-anak Tuhan, supaya dengan demikian banyak keluarga-keluarga yang mengalami pemulihan baik di dalam relasi suami istri ataupun orang tua dengan anak. Oleh sebab itu Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan untuk segenap panitia yang terbentuk dan mempersiapkan acara ini. Tuhan berikan hikmat dan pertolongan supaya dengan tangan mereka acara-acara ini dapat dipersiapkan dengan baik. Demikian juga kepada setiap pembicara-pembicara, biarlah Tuhan juga berkati mereka, supaya apa yang disampaikan Tuhan berkenan dan sungguh menjadi berkat bagi keluarga-keluarga umat-Mu. Bapa di surga, saat ini kami pun juga berdoa untuk bangsa negara kami. Engkau tahu saat ini sedang mengalami kesulitan di berbagai macam sektor, semuanya berkaitan dengan hal ini berkaitan dengan pandemik COVID. Bapa di surga, tolonglah kiranya Engkau memberkati akan bangsa negara kami ini. Dan biarlah Engkau juga menolong setiap orang yang memiliki peranan di dalam penanganannya.
Kiranya anugerah kasih-Mu dan juga pertolongan-Mu memperlengkapi mereka, supaya setiap keputusan dan kebijakan yang diberlakukan sungguh-sungguh dapat menolong dan membantu bangsa negara ini di dalam menghadapi COVID ini. Kami pun juga menyerahkan tidak hanya bangsa Indonesia, tapi seluruh bangsa di bumi ini yang mengalami problema-problema dari pandemi COVID ini. Tuhan tolong. Dan saat ini kami pun juga berdoa untuk kesehatan dan pergumulan dalam kehidupan jemaat-Mu di GKI Peterongan. Kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan dan kiranya Tuhan juga memberikan hikmat supaya keluarga-keluarga anak-anak-Mu ini boleh dapat memberikan perhatian khusus di dalam menghadapi akan pandemik ini. Dan kiranya di dalam hikmat dari Tuhan mereka boleh dapat menjaga akan kesehatan sehingga keluarga mereka dapat terlindungi. Dan kami pun juga bergumul untuk kondisi perekonomian keluarga. Biarlah Engkau juga memberikan kekuatan dan pertolongan, supaya umat-Mu tidak mudah menyerah, supaya umat-Mu tetap terus berdiri tegap menghadapi pergumulan-pergumulan ekonomi keluarga ini, supaya dengan demikian mereka tetap terus menjadi anak-anak Tuhan yang bersandar pada kekuatan Tuhan untuk menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan seluruh doa syafaat ini hanya kepada Engkau, Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami pada percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita bersama diajak untuk menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer rekening bank yang tercantum di layar maupun dari warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor tata usaha gereja. Sebagai pengingat bagi kita, saya akan membacakan nat yang akan saya ambil dari Lukas 6 ayat 38 demikian. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi, kami mengucap syukur untuk kesehatan yang telah Tuhan beri kepada kami. Kalau kami masih bisa hidup dan bernafas hari ini, itu adalah karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk berkat-berkat yang telah kami terima dalam kehidupan kami. Berkat pekerjaan, berkat makanan, minuman yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami sehari-hari, itu adalah berkat yang indah di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami datang membawa persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyucikan, memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini bisa dipakai untuk pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, biarlah Tuhan sendiri akan terus melimpahkan berkat-berkat dan kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah usai dan kita akan menutup. Dan kiranya apa yang sudah kita terima pada hari ini, firman Tuhan yang diberikan kepada kita, menolong kita untuk kita terus berkarya di dalam Tuhan. Mari kita akan sama-sama menyanyikan lagu Bangkitlah Gereja Tuhan. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.